Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iva. Kali ini dalam video pembelajaran materi pertidaksamaan rasional dan irasional. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, menjelaskan konsep pertidaksamaan rasional. Apa itu pertidaksamaan rasional? Lalu kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan rasional. Yang terakhir, kita akan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional satu variabel. Khususnya pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dari pertidaksamaan rasional. Konsep dari pertidaksamaan rasional, apa itu yang dimaksud dengan pertidaksamaan rasional? Yang pertama, ia berbentuk suatu pertidaksamaan ya, yang diiringi dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan. Lalu yang kedua, ia berbentuk pecahan. Dan yang terakhir, pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Nah, jadi untuk syarat ketiga dan keempat ini boleh dipenuhi oleh salah satu saja. Perhatikan beberapa contoh berikut. Saya memiliki 4 contoh. Yang pertama ada x min 2 per 2x plus 6 kurang dari 0. Kita lihat di sini ada tanda kurang dari, ya, dia memenuhi syarat pertama, berarti yang kedua, ia berbentuk pecahan, memenuhi syarat kedua. Lalu untuk syarat ketiga dan keempat, kita perhatikan apakah penyebut atau pembilangnya memiliki variabel. Ternyata untuk contoh ini, penyebut dan pembilangnya keduanya memiliki variabel, sehingga ia bisa disebut dengan pertidaksamaan rasional. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Apakah dia memenuhi tanda pertidaksamaan? Ya, dia memenuhi. Adanya tanda pertidaksamaan, lalu memenuhi pula bentuk pecahan. Kita perhatikan ya, syarat ketiga dan keempat ini. Yang ketiga, pembilang dan penyebutnya, jadi harus keduanya, atau penyebutnya saja. Sementara yang contoh kedua, ternyata penyebutnya tidak memiliki variabel, sehingga contoh yang B ini bukan pertidaksamaan rasional meskipun pembilangnya memiliki variabel, karena syarat utamanya yaitu penyebutnya harus mengandung variabel. Selanjutnya untuk contoh yang C dan D, ketiga dan keempat, kita perhatikan apakah C pertidaksamaan rasional? Iya ya, karena ada tanda pertidaksamaan, mereka berbentuk pecahan dan penyebutnya mengandung variabel. Sementara yang D, kita perhatikan ada tanda pertidaksamaan, mereka berbentuk pecahan, tetapi sayangnya penyebutnya tidak mengandung variabel, sehingga bukan termasuk pertidaksamaan rasional. Jadi ini merupakan suatu bentuk dari pertidaksamaan rasional, bentuk umum dari pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan, yang mana ditandai dengan adanya tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan. Dengan mereka berbentuk pecahan, kemudian ada pembilang fx dan penyebut gx, dan ingat bahwa pecahan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, sehingga gx sebagai fungsi penyebut bernilai tidak sama dengan 0. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya terkait konsep pertidaksamaan rasional. Semoga kalian semua sudah memahaminya, dapat membedakan mana itu yang pertidaksamaan rasional dan mana yang bukan pertidaksamaan rasional. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.